resmi menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah lagi di ibadah sekolah Minggu SMA Nugra. Full grace, full love, full joy. Sekali lagi SMA Nugra. Full grace, full love, full joy. Adik-adik, lihat gak? Kakak di sini lagi tampil beda. Ayo, apa sih yang hari ini kayak bikin kami tampil beda? Benar sekali. Minggu kemarin kita ada apa, Kak Friga? Kita ingatin apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Jadi kita hari ini pakai baju merah putih. Nah, adik-adik, minggu kemarin itu hari kemerdekaan. Jadi temanya merah putih ya. Oke, adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Cinta Yesus.
Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh tetap berkenan hanya di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah itu menyiapkan hati ketika kami memberikan tubuh dan jiwa kami Tuhan hanya untuk Engkau saja Bapa. Setelah kami akan mulai ibadah ini, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin adik-adik. Masih semangat kakak-kakak kita memuji Tuhan. Supaya masih semangat. Karena kita akan memuji Tuhan lagi, kita katakan dari terbit matahari. kita tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat. Di mana Tuhan menjawab segala doa, berarti di sanalah Dia tahu waktu yang tepat untuk kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kami tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah adik-adik, tadi teman kita Cila sudah memberikan pujian buat Tuhan. Hayo, siapa yang minggu depan mau berani memberikan pujian juga untuk Tuhan? Ditunggu ya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan puji Tuhan lagi. Kita katakan Yesus pokok dan kita lancarannya. Oke. Tinggallah di
yang tahu? Karena beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan ulang tahun negara kita yang keberapa? 76 tahun. Oke, kakak mau mengajak kalian semuanya bangkit berdiri yuk. Anak-anak sekolah minggu harus semangat dong, jangan mau kalah dong, apalagi masih bertemakan tentang hari kemerdekaan, harus semangat ya kan? Oke, kalau kakak bilang merdeka, adik-adik di rumah jawab apa? Merdeka. Siap? Ikuti ya. Merdeka. 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 Wah, luar biasa semuanya. Nah, adik-adik kakak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan teman kita yang ada mempersembahkan pujian. Wah, hebat loh. Siapa yang mau mempersembahkan pujiannya untuk minggu depan, kirim videonya ke kakak. Mau nyanyi boleh, baca puisi juga boleh, supaya rekamannya bisa kakak edit nanti. Oke? Kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus apa? Kita harus berdoa. Anak-anak yang manis, adik-adik kakak yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami terus merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing, supaya kami mendengarkan dengan baik, kami duduk diam, kami boleh membuka telinga kami, hati kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, hari ini ada syaratnya dalam perenungan firman Tuhan. Kita harus melakukan 5M. Ayo, kalau di luar sana sekarang kita harus juga melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Dalam perenungan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu juga harus melakukan 5M. Siap? Siap? Apa sih keapa 5M itu? Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan. Siap melakukan 5M? Sekarang saatnya membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita buka kitab kita yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasal 15 ayat 2 sampai 3. Kalau sudah, kakak bacakan firman Tuhannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kakak sudah jelaskan di awal kan, bahwa hari ini kita memeriahkan bukan hanya negara kita yang merayakan ulang tahun kemerdekaan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus merayakan kemerdekaan negara kita. Ya kan? Bener kan? Nah, adik-adik, kira-kira ulang tahun kemerdekaan kita itu dirayakan jatuh pada tanggal berapa sih? Ada yang tahu? Ayo, yang di rumah jawab, tanggal berapa? Berapa? Oh, benar sekali, tanggal 17 Agustus. Nah, tepatnya tahun berapa merdeka negara kita? Ada yang tahu? Adik-adik sekolah minggu di GML Ground Bulingo pasti pintar-pintar. Tahun 1945. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira negara kita itu merdeka dari apa sih? Apa? Ada yang tahu? Negara kita merdeka dari apa? Benar sekali, dari penjajahan Belanda. Kita ini dulu dijajah
kita ini dulu ditindas, bahkan negara kita mau diambil negara lain, tetapi karena pahlawan-pahlawan kita yang berjuang, akhirnya kita menjadi merdeka. Nah, kalau gitu apa sih artinya merdeka? Adik-adik ada yang tahu? Ayo, apa? Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya bebas. Yeay, merdeka. Ore, bebas. Tidak lagi diikat, tidak lagi dalam hukuman. Kita sudah bebas. Kita sudah merdeka dari penjajahan orang-orang negara Belanda. Nah, adik-adik yang terkasih, ternyata bukan negara kita aja loh yang sudah merdeka. Apa Kak April? Ternyata bangsa Israel juga mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Wah, dari mana yang mereka terbebas dan merdeka? Mereka bebas dari orang-orang Mesir, dari perbudakan orang-orang Mesir. Ya kan? Dulu mereka berada dibuang ke tanah Mesir, mereka berada di Mesir, mereka diperbudak, jadi budak bangsa Israel. Tetapi karena kasih sayang Tuhan Allah kepada bangsa Israel, Tuhan Allah akhirnya membawa bangsa Israel kemana? Menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi adik-adik, untuk merasakan kemerdekaan bangsa Israel melakukan bukan hal yang mudah untuk bangsa Israel. Mereka melewati perjalanan yang sangat sulit. Adik-adik tahu nggak? Pada saat kepemimpinan Musa yang memimpin bangsa Israel, pada saat itu bangsa Israel melarikan diri. Mereka lari ke padang gurun, pergi supaya mereka terbebas dari orang-orang Mesir yang memperbudak mereka. Akhirnya orang-orang Mesir itu berlari mengejar bangsa Israel. Berlari mengejar bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel marah sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkan kami mati di padang gurun? Kalau gini caranya lebih baik kami jadi budak orang Mesir. Padahal Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, adik-adik. Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Tetapi walaupun bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah, mengeluh, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan memakai Musa untuk menuntun bangsa Israel supaya terbebas dari orang Mesir yang mengejar mereka. Pada saat mereka lari melewati padang gurun, orang-orang Mesir mengejar mereka dengan 600 kereta berkuda. Berapa? 600 kereta berkuda. Nah, lihat gambarnya. Mereka mengejar bangsa Israel. Nah, adik-adik, mereka terus mengejar bangsa Israel. Akhirnya Tuhan Allah berkata kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Katanya begini, Musa, janganlah kamu takut. Ulurkanlah tongkatmu pada saat nanti kamu akan melewati sebuah tantangan. Apa ya tantangannya? Tiba-tiba bangsa Israel terjebak di sebuah lautan yang sangat luas. Aduh, gimana ini ya? Gimana ini ya orang Mesir? Mana mereka naik kereta lagi, kita cuma lari pakai kaki. Gimana apakah kita bisa melewati lautan ini? Adik-adik tahu nggak lautan ini? Menyeberangi laut? Laut apa? Laut Tebrau. Mereka menyeberangi laut Tebrau. Nah, akhirnya karena pertolongan Tuhan, Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Wah, mukjizat terjadi adik-adik. Diangkatnya tongkat Musa itu dan diulurkan di atas laut. Dan apa yang terjadi? Laut Tebrau itu terbelah menjadi dua. Lihat adik-adik. Seperti lautan itu, airnya seperti dinding-dinding es. Akhirnya bangsa Israel bisa melewati. Kemudian bangsa Israel lari dengan cepatnya, lari. Dan akhirnya dia bisa melewati laut Tebrau itu. Tetapi orang Mesir tidak mau kalah. Orang Mesir terus mengejar bangsa Israel. Nah, atas seizin Tuhan, akhirnya di tengah-tengah lautan itu Tuhan mengacaukan mereka. Mereka saling tabrakan. Udah mereka saling tabrakan, ada yang jatuh, mengacau balaukan perjalanan orang Mesir. Dan adik-adik tahu,
Musa kembali mengangkat tangan dan menurunkan tangannya di atas lautan, dan akhirnya apa? Tidak ada satupun di antara orang Mesir yang mengejar bangsa Israel itu selamat. Kenapa? Karena mereka tenggelam di dalam lautan. Laut Ebrau itu kembali tertutup jadi lautan. Wah, akhirnya bangsa Israel terbebas dari kejaran orang Mesir. Nah, adik-adik, bangsa Israel mengalami kemerdekaan. Bangsa Israel menikmati tanah Kanaan yang indah. Walaupun tadinya bangsa Israel bersungguh-sungguh, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Mereka merdeka. Hore, kami bebas dari orang Mesir yang menjajah kami, yang memperbudak kami. Nah, adik-adik yang terkasih, kita juga sudah terbebas loh. Kita juga sudah merdeka. Kita bukan hanya merdeka karena penjajahan orang-orang Belanda, tetapi kita juga sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, kita juga sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Apa sih maksudnya Kak dari belenggu dosa? Dari belenggu dosa itu dari ikatan dosa. Dosa yang mengikat kita. Misalnya suka berbohong, suka mencuri, melawan orang tua, berpikir hal-hal yang kotor, mengucapkan kalimat yang kotor, berbohong, itu merupakan dosa yang pada saat kita masih terikat dalam dosa itu terus-menerus berulang-ulang kita lakukan. Tetapi karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Jadi adik-adik yang terkasih, karena kita sudah dibebaskan dari dosa, artinya tidak lagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus-menerus mengulangi dosa kita. Tapi Kak April, kadang aku sering lupa, aku masih sering suka berbohong. Ayo, kalau kita sudah dimerdekakan dalam Tuhan dari dosa, kalau kita tahu berbohong itu dosa, berarti kita tidak boleh mengulanginya lagi. Kalau kita tahu mencuri itu dosa, berarti kita tidak mengulanginya lagi. Kalau kita tahu melawan orang tua itu berdosa, berarti kita tidak mengulanginya lagi. Itu anak-anak yang memang sudah dibebaskan dari dosa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya negara kita yang merdeka, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah merdeka. Karena kita merdeka dari apa? Kita merdeka dari ikatan dosa. Tapi ingat ya, bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Enggak, justru kalau kita melakukan dosa, kita ingat, oh iya, aku udah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu, dari ikatan dosa. Berarti aku gak mengulangi lagi. Aku minta ampunan sama Tuhan. Nah, itu anak Tuhan yang pintar. Anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa, dari ikatan dosa, dia tidak mau mengulangi dosa yang sama. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang baik. Siap menjadi anak-anak yang menunjukkan anak-anak yang sudah dimerdekakan dari dosa? Siap? Siap. Sekali lagi kita katakan sama-sama, merdeka, merdeka, merdeka. Oke, demikian firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang menunjukkan bahwa kita sudah bebas dari ikatan dosa, bahwa kita ini sudah merdeka. Nah, anak-anak, adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, ada tugas loh untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Tugasnya adalah, karena temanya kemerdekaan, kakak minta kepada semua adik-adik sekolah minggu untuk berdandan. Boleh pakai bendera merah putih di kening, diikatkan, boleh ikat dua kayak Kak April. Kalau yang cewek boleh pakai topi merah putih, boleh pakai gelang merah putih, pokoknya aksesoris yang bertemakan merah, kemerdekaan. Boleh pegang bendera, terus video
kita buat video tuh, di video itu kita mengatakan seperti ini, aku sudah dimerdekakan dari dosa. Oke? Pakai kostum bertema kemerdekaan dan mengatakan dalam video itu, aku sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan lupa ya, videonya minta papa mamanya kirimkan ke grup sekolah minggu Gemi Anugrah. Jadi nggak kakak tunggu ya tugasnya adik-adik semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kami, bukan hanya negara kami yang mengalami kemerdekaan, bukan hanya bangsa Israel yang mengalami kemerdekaan karena Tuhan telah menolong bangsa Israel terbebas dari Mesir, tetapi kami semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami juga merasakan kemerdekaan itu, bahwa kami sudah dimerdekakan dari dosa karena pengorbanan Tuhan Yesus atas kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami yang sudah dimerdekakan ini, kami seringkali masih mengulangi dosa yang sama. Kami mohon ampun Tuhan, dan ajari kami untuk kami terus tidak mengulangi dosa yang kami lakukan, tapi kami menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Shalom. Kepada kakak-kakak dipersilahkan. Adik-adik, kita sudah menghormat Tuhan. Selanjutnya kita akan melakukan persembahan. Ayo kita siapkan persembahan kita, adik-adik. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Engkau. Mendengarkan firman Engkau pada hari ini, biarlah apa yang disampaikan tadi boleh dapat menjadi di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat tumbuh, kembang, dan juga anak-anak saja jadi anak-anak terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membuka persembahan. Tuhan berkatilah persembahan ini dengan terus kerajaan yang bumi dan demi untuk kemuliaan namamu. Berkati juga untuk setiap yang memberikan persembahan, biarlah kami boleh mendekat dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan, kita katakan segala puji syukur. Segala
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.